Terawan yang dipecat ini dan deretan sikapnya yang kontroversial. Sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dalam muktamar ke-31 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBDI) di Banda Aceh mengajukan rekomendasi pemberhentian Terawan Agus Putranto dari keanggotaan organisasi itu secara permanen. Video rekomendasi pemberhentian Terawan dari MKEK ID itu dibacakan beredar luas di media sosial. Menurut Ketua ID Aceh Safrizal Rahman, rekomendasi pemberhentian Terawan dari keanggotaan ID berdasarkan hasil evaluasi kinerja pengurus sebelumnya. Rekomendasi pemberhentian Dr. Terawan itu bukan produk baru saat muktamar di Aceh, tapi sudah sama itu dibahas pada saat muktamar lalu, ujar Safrizal. Meski begitu, tidak dijelaskan alasan dan pertimbangan MKEK yang merekomendasikan pemberhentian mantan Menteri Kesehatan ini dari anggota ID secara permanen. Presiden Joko Widodo melantik Terawan sebagai Menteri Kesehatan pada 23 Oktober 2019. Sebelumnya pada 2015 Terawan naik pangkat menjadi Letnan Jenderal dan menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto. Akan tetapi, Presiden memutuskan melakukan perombakan kabinet reshuffle dan mengganti Terawan pada 22 Desember 2020 dan menggantinya dengan Budi Gunadi Sadikin. Sebelum dicopot, Terawan sempat menyampaikan sejumlah pernyataan kontroversial terutama terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Berikut ini adalah rangkuman sejumlah kebijakan dan pernyataan kontroversial Terawan sebelum dicopot oleh Presiden Joko Widodo. 1. COVID-19 tak terdeteksi. Pernyataan itu disampaikan Terawan pada 11 Februari 2020. Ketika itu virus corona belum terdeteksi di Indonesia. Terawan menyatakan heran dengan awak media yang terus-menerus mempertanyakan keberadaan virus corona di Indonesia. Ia memastikan pemerintah terus berusaha melakukan tes untuk mendeteksi COVID-19. Terawan pun meminta masyarakat bersyukur karena virus corona belum terdeteksi di Indonesia. Kalau tidak ada temuan virus corona, ia justru disyukuri, bukan dipertanyakan. Itu yang saya tak habis mengerti. Kita justru harus bersyukur Yang Maha Kuasa masih memberkahi kita, kata Terawan saat itu. Padahal, ketika itu sejumlah pakar dan epidemiolog turut mempertanyakan kemungkinan COVID-19 masuk ke Indonesia, tetapi tidak terdeteksi oleh pemerintah. 2. Polemik masker. Pada 15 Februari 2020, Terawan kembali menyampaikan pernyataan kontroversial saat menanggapi melambungnya harga masker. Menurut dia, lonjakan harga masker karena diburu masyarakat setelah munculnya virus corona. Terawan pun justru menyalahkan orang-orang yang membeli masker. Salamu sendiri kok beli ya, kata Terawan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 15 Februari 2020. Lantas pada 2 Maret 2020, Terawan kembali menyampaikan pernyataan terkait masker. Dia menilai orang yang sehat tidak perlu menggunakan masker untuk mengantisipasi virus. Saat itu Terawan sempat mempertanyakan para wartawan yang menggunakan masker dalam jumpa pers di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso. Kok semua pakai masker kalau sakit pakai masker? Kalau sehat ya nggak usah mengurangi oksigen tubuh, kata Terawan. Menurut Terawan, pernyataannya saat itu sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Akan tetapi, WHO lantas merevisi anjuran itu setelah menetapkan status pandemi COVID-19 dan mewajibkan setiap orang untuk mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. 3. Kekuatan doa. Terawan melontarkan pernyataan kontroversial menanggapi para pakar dari dalam negeri yang mempertanyakan soal upaya deteksi virus corona COVID-19 oleh pemerintah pada 2020. Sebab saat itu sejumlah negara sudah mengonfirmasi temuan kasus infeksi. Terawan saat itu menyatakan kekuatan doa menjadi penyebab virus corona tak masuk ke Indonesia. Kita ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa, apapun agamanya selama kita berpegang teguh pada Pancasila, doa itu menjadi hal yang harus utama. Maka namanya ora et labora, berdoa dan berusaha, ujar Terawan pada 17 Februari 2020. 4. COVID-19 bisa sembuh sendiri. Pernyataan kontroversial lain dari Terawan saat masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan adalah masyarakat tidak perlu khawatir dengan COVID-19. Karena penyakit itu bisa sembuh dengan sendirinya. Dan saya merasa sangat berbahagia bahwa teorinya benar bahwa memang ini adalah self-limiting disease yang akan sembuh sendiri. Penyakit yang akan sembuh sendiri, kata Terawan saat jumpa pers di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, 12 Maret 2020. Akan tetapi,
Ternyata pasien yang terinfeksi COVID-19 terutama yang mempunyai komorbid bisa menyebabkan gejala yang berat bahkan mematikan. Menurut catatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Sabtu 26 Maret 2022, jumlah kasus positif di seluruh Indonesia mencapai 5.995.876. Sedangkan jumlah kasus kematian akibat infeksi COVID-19 mencapai 154.570. 5. Penyerapan anggaran Kemenkes. Presiden Joko Widodo pernah mengkritik Terawan dalam menetapkan kebijakan penyerapan anggaran Kemenkes. Penyebabnya adalah Kemenkes di masa kepemimpinan Terawan dinilai lambat dalam menyerap anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah. Bidang kesehatan dianggarkan 75 triliun rupiah. Baru keluar 1,53%, kata Jokowi pada 18 Juni 2020. Karena kebijakan Terawan itu, sejumlah tenaga kesehatan sempat protes pada 2020 karena insentif mereka yang bekerja di garis depan dalam menangani pasien COVID-19 tak kunjung cair. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan proses verifikasi di Kemenkes menjadi sumber persoalan terhambatnya pencairan insentif untuk tenaga kesehatan. Itulah berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Nantikan berita-berita terupdate dari OHA Channel, kami akan selalu memberikan informasi-informasi dan berita perkembangan terbaru lainnya. Terima kasih karena sudah menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video.